Hai, welcome to Triangle, di mana channel ini membahas sesuatu dari sisi yang berbeda. Maaf jika saya baru aktif lagi setelah sekian lama. Saya tidak akan bercerita banyak mengenai kenapa 2 tahun saya hiatus membuat konten. Tapi yang jelas saya sangat senang bisa kembali lagi untuk mengungkap fakta sebuah misteri. Selamat datang di season 3. Roll the intro. Pembahasan ini dibuka oleh tertangkapnya makhluk humanoid misterius yang sering terlihat di konten sosial media. Apakah kalian merasa tidak asing melihat foto makhluk ini? Foto makhluk ini selalu menjadi thumbnail tentang konten berisi kompilasi makhluk seram tertangkap kamera. Tapi kita tidak tahu pasti sebenarnya makhluk apa itu. Julukan makhluk ini sangat banyak, mulai dari alien, ghoul, naked man, humanoid creature, atau Louisiana monster. Yang jelas, makhluk ini sangat berbeda dengan yang satu ini. Foto makhluk misterius ini pertama kali dipopulerkan di berita oleh NBC 33 TV, media yang cukup berpengaruh di USA. NBC 33 memberitakannya pada tanggal 10 Desember 2010. Daily Mail UK juga memberitakannya pada hari yang sama. NBC 33 menyebutkan bahwa foto ini dikirim oleh anonim yang mendapatkannya dari kamera rusa yang dipasang olehnya di hutan. Ia menolak memberitahu identitasnya. Tapi ia memberitahukan jika foto ini diambil di Berwick, Louisiana. Kronologisnya, ketika dia akan memeriksa kameranya, ia menemukannya dalam kondisi hancur, namun SIM card-nya masih bagus di dalamnya. Saat diproses, dia menemukan foto menyeramkan makhluk itu. For your information, biasanya kamera rusa itu sering dipasang oleh para pemburu di hutan. Mekanisme kamera ini bekerja berdasarkan sensor gerak. Ketika sensor itu menangkap sebuah gerakan, otomatis kamera itu akan memotret objek bergerak tersebut. Pemburu itu pun terkejut karena melihat sosok makhluk misterius yang mengerikan menatap seakan tidak suka dengan kamera sensor itu. Dan ia pun menyerahkan foto ini ke NBC 33. Tentu saja kehebohan yang ditimbulkan cukup besar. Sebelum kita membedah foto makhluk itu, kita harus mencari tahu kesamaan makhluk itu dengan cerita lain. Thanks for watching NBC 33 News Morning Edition. The time is 6:26. Okay, so you know how we ask you to send in your pics so we can put them in our newscast? Well, you gotta see what one viewer claims his friend found at a hunting camp in Berwick. I really don't even know what that is. The guy who sent it in didn't want us to mention his name, but tells us this is totally for real. He says last weekend his friend's family found one of their hunting camps destroyed, but the SIM card was still there, and so was this crazy image. Makhluk ini sebenarnya merepresentasikan sebuah cerita creepypasta yang memuat kisah berjudul The Rake. Kisah The Rake pertama kali dibuat dalam thread di situs 4chan tahun 2005, tapi autornya anonim. Lalu pada tahun 2006, seorang blogger bernama Brian Somerville menyebarluaskannya dan menjadi kisah di creepypasta. The Rake sendiri mempunyai koneksi dengan Slenderman dan terinspirasi dari penulis H.P. Lovecraft. Bahkan The Rake sendiri sekarang lebih terkenal menjadi salah satu makhluk entitas SCP Foundation dengan name code SCP-096. The Rake atau SCP-096 atau Louisiana Monster atau apapun itu adalah humanoid sadis tapi santuy dalam membunuh. Foto yang selalu terus beredar sampai sekarang ini kepopuleran awalnya terjadi akibat si pemburu rusa anonim. So, sebenarnya foto yang diberitakan di mana-mana itu asli atau palsu. Bagaimana cara memastikan kebenarannya? Ada beberapa dugaan bahwa bukti foto ini hanyalah omong kosong. First, mari kita cari tahu siapa sebenarnya si anonim yang mengirim foto ini ke NBC 33. Pada tanggal 2 Desember 2010, dalam forum archerytalk.com, forum khusus berburu, seorang user bernama Hillbilly Willy memposting sebuah foto yang sama persis dengan yang diberitakan. Bahkan dia memposting 2 foto, The Rake dan seekor rusa. Nanti kita bahas bagian ini. Si Hillbilly Willy ini mengaku kalau ia adalah pemilik kamera yang menangkap sosok entitas misterius tersebut. Kronologisnya sama dengan yang disampaikan anonim di berita, di mana ketika dia akan mengecek kamera, dia mendapati kamera itu dalam kondisi hancur, tapi SIM card-nya masih utuh. Coba kita ingat, pernyataan ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh si anonim yang mengirim video ke NBC 33.
Tapi suatu perbedaan dapat kita lihat di tanggal pada video itu. Aneh memang, kenapa bisa tanggal tersebut berbeda? Apakah ada dua orang yang menemukan dua entitas ini di tempat yang sama dan kronologisnya yang sama? Nanti kita bahas kenapa tanggal dalam foto tersebut berbeda. Namun dapat disimpulkan bahwa sebenarnya si anonim tersebut adalah Hillbilly Willy itu sendiri. Saya sangat yakin 100%. Lalu, apa alasan ia memposting dua foto? Tentu saja untuk perbandingan, foto rusa berselang 9 hari sebelum foto The Rake. Dalam foto ini pun mengindikasikan banyak kejanggalan hasil editing. Sekarang mari kita buka Photoshop untuk membuktikan bahwa foto ini sudah melewati proses editing. Kita bisa melihat adanya teknik blending pada sisi makhluk tersebut, sedangkan rusa tidak ada hal seperti itu. Bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa dalam foto The Rake, objek tidak punya indikasi gerakan melalui pengkaburan kamera, padahal objek itu sedang bergerak. Bahkan tidak ada distorsi dalam perspektif kamera. Padahal dalam gambar si rusa, kita bisa lihat banyak indikasi bahwa gerakannya kabur dan adanya distorsi perspektif. Si Hillbilly ini ngelawak asli. Kenapa dia mengupload dua foto? Tujuannya untuk membuktikan bahwa foto itu asli. Tapi tanpa dia sadari, dia malah memberikan clue bahwa foto itu adalah hasil rekayasa. Karena kita bisa membandingkan syarat-syarat untuk keaslian pada sebuah foto. Dan kalau kita membuka software decoding seperti JPEG Snob, dengan software ini kita bisa melihat eksip tersembunyi pada hampir setiap gambar yang mengungkapkan informasi mendetail seperti jenis kamera, waktu, dan lokasi foto itu diambil. Kita bisa melihat bahwa foto ini sudah dimanipulasi dengan beberapa software editing. Lalu apakah kalian sedari tadi memperhatikan dengan teliti kedua objek tersebut? Jika kalian jeli, kalian bisa melihat bahwa tangan makhluk tersebut dimanipulasi menggunakan kaki depan rusa. Tentu saja makhluk ini mempunyai proses editing yang sangat profesional, makanya kasus ini sangat menarik. Lalu sebenarnya tujuan dari gemparnya penampakan makhluk ini apa? Saya mempunyai 3 teori. Teori pertama adalah untuk tujuan viral marketing. Kasus ini merujuk kepada game yang bernama Resistance 3 yang dideveloperi oleh Insomniac Games. Pada saat itu, Insomniac Games membuat sebuah tweet yang berbunyi, "Ups, sepertinya salah satu berhasil kabur. Jika kalian melihat seekor Grim sedang berkeliaran, mohon untuk membawanya kembali ke Insomniac Games, Burbank, California." Dalam game itu, ada karakter monster yang memiliki rupa tidak jauh berbeda, yang disebut Chimera. Tapi saya kurang yakin dengan teori ini, karena Hillbilly adalah anggota lama di forum tersebut. Dia bergabung sejak 20 Oktober 2009, dan sering memberikan tweet mengenai topik berburu lainnya. Dan teori kedua, tanggal yang berbeda. Kita akan menyusun struktur agar bisa melihat celah pada kejanggalan ini. Waktu NBC dan Daily Mail mempopulerkan foto ini adalah pada tanggal 10 Desember 2010. Lihat tanggal fotonya. Di situ tercantum tanggal 4 Desember 2010. Tapi berbeda dengan NBC, Daily Mail malah menggunakan foto yang mempunyai tanggal 30 November 2010. Seperti yang diunggah Hillbilly di forum Archery Talk pada tanggal 2 Desember 2010. Kalau memang ini adalah foto yang jujur dan nyata, kenapa tanggalnya berbeda? Atau kenapa tanggalnya diubah? Jika tanggalnya saja diedit, nggak menutup kemungkinan kalau beberapa hal itu juga diedit. Lalu, apa alasannya? Jawabannya, belum viral dan iseng. Kita akan membuat sendiri kesimpulan dan dugaan kenapa bisa seperti itu. Kronologis awalnya, Hillbilly iseng membuat sebuah foto rekayasa makhluk tersebut agar banyak diperbincangkan di forum berburu Archery Talk. Foto yang diberi tanggal 30 November 2010 lalu diposting 2 hari kemudian pada tanggal 2 Desember 2010. Tapi foto di forum tersebut ternyata tidak membuat kehebohan, hingga akhirnya dia mempunyai niat yang lebih iseng lagi, yaitu memberikan foto tersebut ke acara berita NBC 33 dan lain-lain. Foto yang tadinya bertanggal 30 November 2010 diganti menjadi tanggal 4 Desember 2010 dan diberikan kepada NBC agar seakan-akan foto ini tidak lama ditemukan. Lalu diberitakan pada tanggal 10 Desember 2010, boom! Kehebohan foto ini pun terjadi di mana-mana. Dan teori terakhir yang cukup mind-blowing adalah bahwa sebenarnya jurnalis yang mencari beritalah biang keroknya.
Jurnalis mencari hal-hal menarik yang bisa diberitakan karena tuntutan dari perusahaan. Lalu jurnalis menemukan tweet dari Hillbilly di forum Archery Talk dan mempunyai ide untuk dimasukkan ke dalam catatan pekerjaannya, di mana lalu dia memberikan foto tersebut ke perusahaan dan memberitakan omong kosong tersebut. Dengan alasan foto ini dikirim oleh anonim dan mengutip kronologi Hillbilly ketika menemukan foto misterius itu. Tanggal pada foto tersebut juga diubah oleh editor berita agar masih hangat dan layak diberitakan. Hal seperti ini sebenarnya bukan hal yang asing, karena sudah sering berita-berita di TV ataupun di website memberitakan hal-hal semacam ini, dari berita nasional ataupun lokal. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? The Rake sendiri sudah dibuat filmnya pada tahun 2008 berjudul The Rake. Hanya saja makhluk ini awal mulanya diciptakan oleh seorang psikopat dan berbeda dari cerita originnya di creepypasta. Lalu, teori mana yang kalian rasa benar? Atau kalian punya teori sendiri? Tulis di kolom komentar. Oke, cukup itu saja. Dukung terus channel ini agar berkembang dan agar tidak hiatus lagi ke depannya. Saya sangat berterima kasih bagi kalian yang selalu support Showangle. Mungkin kalian menyadari bahwa konten untuk season 3 ini sangat berbeda dari season sebelumnya. Like bagi kalian yang suka video ini, dan jangan dislike jika tidak suka. Beri komentar kalian di bawah, dan see you next time. All is fine the other side.